ولا هادي نية مرضة الله على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشيخ جلالنا السيد وإلى حضرة الشيخ جلالنا المحلي وإلى حضرة الشيخ أحمد السبيع الملك وإلى حضرة الشيخ جميع المشايخين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masih surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Ayat 3 ya masih ya? Kita baca aja bil barakah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Kemana nih bacanya? Kabur, belok bacanya. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, wabil khusus para sesepuh yang ulun hormati, para pengurus, segenap para jamaah, Bapak Ibu yang semua ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah di subuh ini kembali kita dipertemukan guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Terlebih alhamdulillah hari ini, pagi ini kita sudah berada di Ramadan yang ke-12 ya. Alhamdulillah 11 hari yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga limpah-ruahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih di suratul Baqarah. Kemarin yang pertama itu cirinya yang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib, itu ya. Jadi cirinya orang yang muttaqin itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala percaya dengan yang gaib, yakin dengan yang tidak kasat mata. Di antaranya yang gaib itu kan ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa jadi terlihat oleh dalil, ada yang tidak, itu gaib. Termasuk di dalamnya Allah pun juga gaib. Berarti secara tidak langsung Allah telah memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama yang harus ditanamkan itu adalah percaya dengan Allah. Maka pantas di dalam awal-awalan manusia pun juga yang ditanamkan pertama kali itu adalah mengetahui siapa Tuhannya. Awwalu wajibun 'alal insani ma'rifatun ilahi biistiqami. Yang wajib terhadap insan untuk diketahui itu adalah siapa yang menjadi Tuhannya. Kepada siapa dia itu belajar, kepada siapa dia itu mengenal, bahkan kepada siapa dia akan balik. Ini adalah pondasi awal untuk pengenalan Tuhan. Maka pantas di dalam yang perkara gaib itu ada dua. Ma dalla alaihi dalilul aqliyun aw sami'iyun. Ada perkara yang disebutkan gaib itu perkara bisa ditunjukkan oleh dalil akli dan sam'i, seperti adanya surga, adanya neraka, malaikat, aras, kursi, lauh mahfuz, qalam. Itu sebagian yang disebutkan itu adalah dalil-dalil yang sudah terbukti atau memang sudah ditunjukkan oleh dalil akli dan juga sam'i. Ada yang kedua, dalil itu malam yadullu alaih dalil. Yang gaib itu ada perkara yang memang tidak bisa ditunjukkan oleh dalil, seperti kas-sa'ah, seperti waktu turunnya hujan. Itu tidak bisa ditunjukkan oleh dalil, karena memang gaib tapi tidak bisa ditunjukkan oleh dalil. Nah itu gaib, tapi percaya kita. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Ciri orang yang muttaqin itu adalah wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Kalimat wa yuqimunas shalah memang ini tidak hanya mendirikan. Makanya ulama menyebutkan bahwa yang termasuk di dalamnya wa yuqimus shalah itu adalah ya'tuna biha bihuquqiha. Menjalankan perintahan solat itu sekaligus menjalankan pula hak-haknya solat. Itu disebut wa yuqim. Karena kalau seandainya cuma solat stok, tidak dijalankan hak-haknya, berarti itu cuma waqoma saja, cuma berdiri aja, berdiri solat aja. Tapi kalau disebutkan wa yuqim, berarti di dalamnya ada dua. Haknya solat ada dua. Pertama ada haknya secara zahiriyah, yang kedua ada secara batiniyah. Dari haknya solat yang pertama yang disebut dengan hak solat zahiriyah,
Ada 3 yang masuk di dalamnya. Termasuk pertama adalah syarat sahnya sholat. Yang kedua rukun-rukunnya sholat. Kemudian yang ketiga adabiyah dalam sholat. Ini adalah haknya sholat secara zahiriyah. 3 hal ini berarti disebutkan wa yuqimuna sholah. Kita ini dilemparkan pemikirannya harus belajar nih kemana? Hukum fikih berarti. Karena 3 hal ini harus dipelajari oleh kita. Tidak mungkin kita akan bisa menjadikan sholat kita lurus kalau seandainya syaratnya tidak ada, rukunnya pun tidak ada, bahkan adabiyahnya tidak dipakai. Gak bakalan bisa ini. Yang termasuk di dalamnya itu ada rukun. Sebagaimana yang kita ketahui, rukun sholat itu kan ada yang 17, ada yang 13, ada yang 18 malah. Ya ada tutalibian itu 18. Kok bisa beda begitu? Sebetulnya sama saja. Sama saja, cuman ada yang ditafsir, ada yang disatuin saja. Seperti misalkan kalau yang ditafsir itu tumaninah pun dihitung 1. Orang ruku 1 rukun, tumaninah di dalam ruku 1 rukun, i'tidal 1 rukun, tumaninah di dalam i'tidal 1 rukun, sujud itu rukun, tumaninah di dalam sujud itu pun rukun. Kemudian duduk di antara 2 sujud itu rukun, tumaninah di dalam duduk 2 sujud pun itu rukun. Itu dihitung 1 itu tumaninah. Nah, yang dihitung satu-satu seperti inilah tumaninah jadi banyak akhirnya. Ada yang 17, ada yang 18. Tapi kalau disatukan tumaninahnya terucut berarti 13 nanti. Cuman itu saja. Nah, rukun-rukun yang termasuk di dalam ini kalau seandainya tidak dipelajari di dalam hukum fikih, gak bakalan bisa tuh. Gak bakalan lurus tuh. Makanya mau tidak mau, ketika pengen disebut jadi orang yang muttaqin, yang bisa melaksanakan ibadah sholatnya itu, harus rukunnya pun harus bisa tercapai dengan baik. Cara niatnya, cara takbiratul ihramnya, cara berdirinya, cara rukuknya, cara i'tidal, cara sujud, cara tahiyat, itu kan semua perlukan fikih. Ada di sini ya pelajaran fikih setiap hari apa tuh? Hah? Minggu? Setiap hari jam? Hari Ahad? Ahad lah. Hari Ahad. Itu kalau seandainya tidak dipelajari, kadang-kadang takbiratul ihram aja salah-salah. Ada yang takbiratul ihram dia kadang-kadang nggak mau ngangkat sama sekali tangan, gini aja. Duh, itu. Dia ngangkat ini, nggak mau ngangkat itu takbiratul ihram. Padahal secara hukum fikih angkat. Walaupun pada dasarnya ada yang angkatnya di sini, ada yang sampai ke sini. Itu, yang jelas jangan kelebihan. Itu. Tapi kalau seandainya cara takbir saja sudah tidak memenuhi kaidah, atau dengan kata lain sekarapnya dewe, ya nggak bisa. Itu. Bahkan konon kenapa kita ini diharuskan untuk mengangkat tangan? Karena kalau waktu dulu awal-awalan pemerintahan sholat, itu ada sahabat yang memang masih cinta dengan patungnya, masih cinta dengan patungnya. Jadi ketika dia takbiratul ihram itu nggak mau ngangkat, gini aja. Ya begitu takbiratul, gini aja, nggak mau ngangkat. Tapi begitu sudah disuruh diangkat, kan angkatlah para sahabat yang lain. Dia pun diangkat. Begitu diangkat, ternyata jatuh patungnya dari sini. Makanya kalau yang nggak mau ngangkat, khawatir saya ada apa? Ini kan hukum wa yuqimuna shalah. Mau tidak
syarat, rukun, dan ada di antaranya salah satu paling tidak Allah. Bagi perempuan sedikit tekek, kalau laki sejajar dengan bahu, atau paling tidak ada sejajar. Ini kaidah ulama memberikan contoh. Memang kita ini dianjurkan sholat itu kayak melihat sholat Nabi, tapi kita pernah lihat dengan Nabi? Tidak. Atau para sahabat, tidak juga. Para tabi'in, tidak juga. Siapa yang harus dilihat? Ulama. Maka ulama inilah yang dilihat. Ketika ulama mempercontohkan kepada kita sholat takbiratul ihram ini, berarti tidak jauh apa yang diajarkan ulama itu berarti diajarkan oleh sahabat. Sahabat dari mana? Inilah pentingnya kita belajar dalam hukum fikih. Jangan ketika takbiratul ihram saja enggak mau kata Allah depan. Jangan. Terus yang kedua, ketika di dalam berdiri, ada berdiri itu kan ulama menyebutkan bahwa cukup aja satu jengkal pun juga selesai kakinya. Ini aja. Ini depan. Cukup ini saja sudah selesai. Sudah cukup. Itu. Ini kan berdiri itu rukun. Jadi kalau seandainya cara berdirinya pun juga kita tidak terpenuhi hukum kaidah, maka rukun kita di mana? Kalau cukup segini saja. Satu jengkal. Ada ketika dia yang pegang tangan tidak diperkenankan itu cukup saja. Bahkan kalau ditaruh papan di atas kita itu lurus. Terus tangannya jangan di sini. Tapak tangan kita lurus. Dan ini kan jadi nilai olahraga. Itu kalau seandainya tidak sesuaikan dengan hukum fikih, rukunnya ngawur, caranya ngawur, pada akhirnya mungkin sholat. Itu sedikit saja kita sudah contohkan ya. Jadi dalam artian tetap koridor yuqimus sholat itu berarti bertalian dengan hukum fikih. Tanpa ada hukum pelajaran ilmu fikih nggak bakal bisa. Gitu. Rukun sampai akhir lah. Kemudian yang kedua ada syarat. Idza wujida syartu wujidal masyrut. Bila mana ada syarat berarti ada yang disyaratkan. Wa idza intafal syartu intafal masyrut. Bila mana tidak ada syarat berarti tidak ada yang disyaratkan. Sementara di dalam sholat ini ada syarat. Maka ketika dia itu punya syarat berarti yang disyaratin harus ada. Tidak kalah pentingnya. Syarat sahnya sholat itu kan diantaranya taharatul hadatsain, bersih dari dua hadas. Tidak diperkenankan ada orang yang sholat dalam keadaan punya hadas kecil, hadas besar. Tidak boleh. Atau dalam kata lain orang sholat tanpa wudu gitu kan.
Nggak bisa. Terkecuali kalau memang syarat ini hilang. Ketika syarat ini hilang, berarti yang disyaratkannya pun juga menjadi hilang. Dalam artian sholatnya harus ada, tapi syarat ini tidak ada. Salah satu buktinya ketika ada orang yang misalkan salah satunya dipenjara ketat, tapi sholat harus. Sedangkan dia ini nggak punya wudu, tapi kewajiban sholat harus. Ya udah, sholat aja sudah. Dalam keadaan bagaimanapun. Ini kan hilang persyaratan. Tapi ketika dia ini dalam keadaan normal, maka tidak diperkenankan beribadah untuk sholat, tapi dalam keadaan tidak punya atau punya hadas besar, tidak bisa, karena ini merupakan hukum syar'i. Kemudian yang kedua, bersih dari najis di badan, di pakaian, di tempat. Ini merupakan syarat. Ada orang punya wudu, udah bagus, tapi ketika sholat badannya najis, atau badannya bersih tapi pakaiannya najis, ini juga nggak bisa. Jadi di badan, di tempat, dan di pakaian semua harus bersih, karena ini merupakan syarat. Kemudian wasatrul aurat, menutupi aurat pun juga tidak kalah penting. Ini merupakan syarat. Ketika dia sholat wajib menutupi aurat, walaupun sifatnya sendirian, tapi ketika dia ini sholat maka aurat tetap harus ditutup, terkecuali kalau dalam keadaan tertentu. Ini bisa hilang di syarat ini. Misalkan kita dipaksa ditelanjangi, lalu ketika dijemur, ditelanjang, datang waktu sholat mau habis, sementara kita dalam keadaan seperti itu, oh sudah, apa boleh buatnya, sholat aja sudah dalam keadaan seperti itu. Ini merupakan hilangnya persyaratan. Tapi ketika dalam keadaan normal tidak diperkenankan, aurat kita terbuka. Makanya ibu-ibu mohon maaf, kalau seandainya walaupun sifatnya di rumah sendirian, lalu ketika kita ini pakai mukena, ternyata mukenanya ini tembus pandang, pas di dalamnya cuman pakai dalaman doang misalnya, ini juga sama. Walaupun sifatnya tidak ada yang melihat, tapi kalau seandainya mukena kita ini tembus pandang, itu sama saja dengan mempertontonkan aurat, maka tidak boleh walaupun sifatnya sendirian. Atau misalkan bapak pakai sarung, bagus pakai sarung, tapi di dalam sarung itu ternyata ada bolongan di sininya nih, bekas rokok misalkan. Nah ketika itu dipakai untuk sholat, bekas rokok ternyata masih juga bolong, tidak ditutupi, maka kita batal sholat. Kenapa? Karena aurat tidak ditutup, walaupun cuma bekas rokok. Itu makanya hati-hati yang suka merokok. Ahli hisab itu, hati-hatilah tukang merokok tuh, sulit masuk surga tukang rokok tuh. Karena orang yang merokok itu begitu masuk surga ditanya sama malaikat, mau kemana? Mau ke surga. Antar merokok? Iya. No smoking. No smoking, nggak boleh merokok di surga. Satrul aurat. Kalau seandainya di laki kan auratnya kan dari dengkul sampai udel, itu aurat yang paling dominan. Laki-laki dengan amat ketika di dalam sholat itu antara udel dan dengkul. Tapi di luar itu sama saja seluruhnya. Kalau perempuan di dalam sholat seluruhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Itu menunjukkan bahwa pelaturan di dalam aurat pun juga tidak kalah. Ketika di dalam sholat harus tertutup. Atau bapak misalkan pakai di dalam celana merah, pakai sarung putih. Itu lalu tidak pakai apa-apa lagi. Itu ketika sujud, sudah itu kelihatan sudah. Nah kalau salah seperti itu terawat, itu aurat itu. Jadi kita tidak terasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah mengumbar aurat.
Maka sejatinya kalau misalkan mau begitu, pakai lagi celana. Itu karena untuk menutupi persyaratan di dalam menutupi aurat. Tidak ada itu, berarti kita tidak ada persyaratan. Ketika dalam sholatnya hilang syarat, berarti hilang pula sholat. Kemudian wastiqbalul kiblat, itu merupakan persyaratan. Wastiqbalul kiblat, madhab kiblat kalau secara normal. Kalau tidak normal, lain lagi. Seperti kita dalam pesawat atau dalam keadaan tidak tahu kemana arah kiblat, nah, udah sholat aja. Ini persyaratan ketika dalam keadaan normal. Kemudian wa khuduhulil waqti, masuk waktu. Tidak diperkenankan kita ini orang yang melaksanakan ibadah yang 5 waktu, tapi waktunya tidak ditentukan. Karena memang Allah sendiri yang menentukan waktu, maka kita pun harus memenuhi itu waktu. Tidak diperkenankan kita sholat zuhur jam 11 atau sholat zuhur jam 8 gitu. Gak bisa macam begitu. Semua ada waktu-waktu tertentu. Dan itu semua waktu-waktu yang telah ditetapkan itu, itulah waktunya untuk kita melaksanakan ibadah kita. Waktu duhur datang ya duhur, waktu asar datang ya asar, waktu maghrib ya maghrib gitu. Karena memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan ada satu firqah yang merapelkan sholat itu, dirapel sholat itu semua. Walaupun dalam keadaan tidak tertentu gitu. Kalau kita kan tertentu. Kalau dalam safari, dalam perjalanan itu boleh kita direkapkan. Duhur bawa ke asar atau asar bawa ke duhur, maghrib bawa ke isya, isya bawa ke maghrib. Itu bagian dari nilai jamak. Tapi ada satu firqah yang mengatasnamakan Islam, tapi sholatnya itu dirapel. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuaan dipakai sendirian, langsung. Jadi begitu datang duhur, asar tuh nggak sholat lagi. Cukup satu waktu aja dia. Enggak, bukan Islam Nusantara, Syiah. Enggak, jangan menunjuk yang lain-lain ya. Islam Nusantara itu bukan syariat, itu nama. Itu bagian dari orang-orang Syiah. Orang Syiah itu begitu. Kalau Islam Nusantara bukan syariat, itu biasa sama kita. Itu. Cuman kadang-kadang dipelintirkan ya, kita termakan fitnah jadinya. Hati-hati ya. Islam Nusantara bukan syariat. Mereka itu membuat satu nama saja. Sama dengan Muhammadiyah, membuat Islam terpadu. Sama begitu. Ini NU bikin Islam Nusantara, kenapa ribut? Sementara Islam Muhammadiyah bikin Islam terpadu, nggak pernah ada yang ribut. Berarti ada apa di sini? Ya, jadi kita jangan termakan isu dan termakan itu mau merusak tatanan. Nah, kembali kepada yang tadi, bahwa segala sesuatu itu kalau tidak ditentukan dengan waktunya nggak bisa, tidak boleh semacam itu, kecuali kalau dalam keadaan tertentu, seperti kita dalam keadaan perjalanan dirapel. Dan itu pun di waktu-waktu tertentu. Duhur bawa ke asar atau asar bawa ke duhur, maghrib bawa ke isya atau isya bawa ke maghrib. Subuh bagaimana? Bawa ke duha? Enggak. Itu tetap aja subuh. Jadi walaupun dalam keadaan apa, ketika datang sholat subuh ya berhenti aja. Kita perjalanan datang waktu subuh ya berhenti aja, hitung-hitung istirahat. Jangan dirapel subuh dibawa ke duha. Enggak boleh. Karena subuh satu saja. Atau wal ilmu bi fardiyatiha, merupakan syaratnya mengetahui akan kefarduannya sholat. Ini juga sama, karena dengan mengetahui kefarduan sholat kita akan tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan sampai kita mengitikadkan satu kefarduan ke dalam nilai sunnah, itu tidak boleh. Sholat duhur disebutkan sunnah. Misalkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin min qiblati. Ngomongnya fardhu dhuhri, tapi begitu sunnatan lillahi ta'ala, ujungnya pakai sunnatan lillahi ta'ala. Ini enggak bagus. Jadi kalau fardu ya fardu, sunnah ya sunnah, jangan dicampur aduk. Apalagi mengitikadkan atau meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini nilainya sunat, padahal ini fardu.
tidak boleh. Di persyaratan itu. Kemudian yang terakhir dalam persyaratan itu wajtinabul mubtilati shalah. Harus berusaha menghindari pembatalan-pembatalan salat. Tidak diperkenankan kita dalam melaksanakan ibadah salat malah mengerjakan pembatalan itu salat. Tidak boleh. Apalagi kalau lagi salat bercandaan. Lagi salat lagi sholat bang, gak bisa macam begitu. Kalau anak-anak sih dimaklumi, ini kai-kai. Masa masih kai-kai masih maklum begitu. Kalau sebelum sholat sih nggak apa-apa. Ini sudah sholat bang. Itu. Orang sudah sholat, Allahu Akbar. Diginikan pecinya, dibalikin, mau tidak mau dibalikin. Aduh, kadang-kadang kalau orang yang suka bercandaan itu kadang-kadang ada waktu sholat itu bercandaan juga. Iya, ada waktu dulu tuh pernah terjadian tuh, waktu masih di pondok. Jadi ceritanya di kampung tuh, ikut sholat di kampung. Ada orang yang suka bercandaan, memang semua orang tahu itu presiden itu tukang bercanda. Suatu ketika dia dicandain lagi sama orang. Waktu itu pas tarawih kalau nggak salah, dia di sop ketiga, ada sop keempat satu lagi di belakang. Nah yang sop keempat itu yang jahil tuh, karena yang suka jahil di sop ketiga dijailin lagi sama sop yang keempat. Begitu sujud diangkat sarungnya pak, diangkat sarungnya. Cuman yang angkat ini nggak tahu bahwa yang diangkat sarungnya ini sama sekali nggak pakai celana di dalamnya. Begitu sujud diangkat sarungnya, diam aja dia, sujud aja, nggak ngangkat-ngangkat. Karena dia ini nggak ngangkat-ngangkat, sementara dia nggak pakai celana sama sekali, akhirnya semuaan batal, ketawaan semua. Karena orang tukang apa? Tukang jahilin orang, akhirnya dijahilin lagi. Cuman ketika dalam sholat ini jahilnya, aduh, ya Allah, jangan dibawa-bawa ke sana. Jadi parah akhirnya ya. Jadi bercanda. Bahkan mubtilat, wajtinabul mubtilat itu wajib, itu merupakan persyaratan. Menjauhi segala apa yang telah menjadikan kita akan batal, menjadikan sholat, maka itu harus dijauhi. Nah ini merupakan persyaratan yang ada di dalam haknya sholat secara zahir. Ada yang ketiga, adabiyah. Adabiyah pun juga sama, syaratnya sudah bagus, rukunnya sudah bagus, cuman adabnya tidak ada. Ini pun nggak menjadikan haknya sholat. Bahkan bisa disebut tidak muqimus sholat macam begini. Adabiyah sholat itu kan banyak sebetulnya. Di antaranya seperti misalkan hati penuh dengan keikhlasan, itu adabiyah. Kemudian wudunya dengan sempurna, adabiyah sholat. Jangan asal-asalan. Ketika wudu sempurnakan, karena ini merupakan jadi adabiyah dalam sholat. Kemudian bersegera melaksanakan kewajiban, itu adabiyah. Kemudian datang dari rumah ke sini dalam keadaan tenang, jangan terburu-buru. Itu tenang nak kita itu, ketenangan kita dari rumah ke sini itu merupakan adabiyah. Adabnya banyak-banyak zikir, masuk ke dalam masjid, keluar masjid pakai doa, adabiyah. Datang ke masjid kita tahiyatul masjid, adabiyah. Kemudian di dalam masjid tidak bikin gaduh. Artinya jangan ngomongin yang sesuatu yang tidak manfaat. Ini datang ke masjid bang, rungu kayak di terminal, ngomong aja terus macam itu. Ya kalau misalkan ngomong yang manfaat nggak masalah. Ini ngomongnya nggak karuan. Nah, itu sebagian dari adab. Terus adabiyah itu tidak boleh ini barang jari gitu. Ini nggak boleh. Ini kelakuan orang-orang yang luar muslim ini. Jadi kalau kita ini buka. Terus kemudian tidak boleh melangkahi pundak orang,
Itu sebagian dari adab. Walaupun sifatnya sholatnya bagus, bacaannya bagus, tapi ketika dia melangkahi orang lain, berarti tidak adab. Itu belum wayuqimus sholat. Jadi tidak diperkenankan. Bahkan ketika ada tempat yang sudah dipakai orang, tidak boleh kita pakai. Misalkan ada bapak naruh sajadah di situ, supaya nanti harapannya di situ. Begitu datang kita, disingkirkan sajadahnya. Enggak. Maaf kalau tersinggung. Enggak kan, orang tua dulu itu kan suka gitu tuh. Orang tua dulu itu belum datang orangnya, tapi sajadahnya sudah didulukan. Nah itu bagian dari adabiah. Kalau seandainya kita ini menghindarkan itu saja. Jadi ibaratnya orang itu sudah mengkapling bahwa saya pengen di sini. Kecuali kalau sajadahnya memang sudah tidak bertuan, taruh di situ gitu. Mau di mana saja. Ini sajadahnya sajadah yang bertuan. Lalu kita singkirkan, nggak boleh, biarkan di tempat. Betul. Oh ini kan tempat umum, iya tempat umum, tapi itu adabiah, ya. Jadi adab pun juga tetap di tempat umum kah, di tempat pribadi kah, adab ya harus ada di bawah. Jangan mentang-mentang di tempat umum adab hilang, nggak boleh juga. Itu adabiah. Karena bagian dari orang yang mempunyai adab itulah justru yang paling bagus. Dahulukan adab ketimbang ilmu. Ilmu memang bagus, tapi kalau adabnya tidak ada, nggak bagus. Justru kalau orang bodoh yang beradab itu lebih baik daripada orang yang berilmu tidak beradab. Maka mendingan beradab hidup. Tata krama, tata titi, diduga prayoga, kalau bahasa Sundanya. Itu. Kalau ngomong bahasanya itu disebutnya melapah gedang. Artinya kalau yang dituju masalah ini, tapi harus jangan tok langsung ke situ, muling dulu gitu. Supaya nggak tersinggung gitu. Itu adab bahasa. Jadi kalau misalkan main jiplak aja nanti tersinggung, ujung-ujungnya kelahian. Itu bahasa adab. Jadi memang tidak mudah. Adab-adabian itu tidak mudah. Perlu proses, perlu belajar, perlu lihat contoh. Walaupun sifatnya kita penggalian dalam hukum agama digali oleh kita, tapi tidak melihat contoh, itu kadang-kadang susah adabnya. Jadi memang harus melihat contoh. Banyak orang yang ahli hadis, hafal Quran, tapi adabiahnya hilang. Adabiahnya hilang. Maka yang terpenting dalam keilmuan itu adabiah. Karena adab itu timbul dari kebersihan hati. Maka pantas ulama ahli tasawuf menganjurkan belajar ilmu itu 3 saja. Walaupun ini pada dasarnya mencakup keseluruhan nantinya dalam pembelajarannya itu. Pertama, ilmun yasihul fil i'tiqad. Ilmu yang mengesahkan kita dalam keyakinan itu wajib kita pelajari fardhu ain, selebihnya fardhu kifayah. Yang kedua, ilmun yasihul fil ibadah, ilmu yang mengesahkan kita dalam ibadah keseluruhannya, termasuk di dalamnya hukum wudu, salat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Itu adalah yasihul ibadah. Kemudian yang ketiga, ilmun tazkiyatul qulub, ilmu yang membersihkan akan hati. 3 saja ulama ilmu tasawuf itu menganjurkan, selebihnya fardu kifayah saja. Kenapa ini ilmu dipakaikan oleh ulama ahli tasawuf sampai menjadi dominan, bahkan disebut fardhu ain harus dipelajari? Lantaran ibadah, akidah, semuaan bersumber dari tazkiyatul qulub, bersih hati. Ibadah bagus, hatinya kotor, nggak bisa juga. Tahu akan hukum akidah, tahu hukum ketuhanan, mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jawaz, tapi hatinya kotor, nggak bisa dekat dengan Allah. Jadi dari sinilah timbulnya semuaan itu. Karena tazkiyatul qulub ini menjadi dominan, bahwasanya segala ibadah dan juga akidah akan menjadi lurus kalau hatinya bersih. Maka pantas jagalah hati
jangan kau kotori, gitu kan. Jagalah hati lentera ilahi, jagalah istri, jangan kau sakiti. Itu. Nah, itu bagian dari kebersihan hati. Hilang semua itu, adabiah nggak bakal muncul. Maka bersumber dari hati yang bersih inilah adabiah nanti akan muncul. Karena merupakan bagian dari uqimus shalah itu ada adab yang harus ada. Itu syaratnya ada, rukunnya ada, adabiahnya ada. Baru jadi uqimus shalah secara zahir. Itu kita sholat bagus pakai oblong, bagus gak? Bagus gak? Ya bagus aja bang kalau nggak ada. Kalau memang nggak ada bagus aja, cuman adabnya kurang. Itu nah, berarti kalau misalkan kita ini ada ya harus pakai, karena ini bagian dari adabiah. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu mau ngomong kok baik, lo jangankan pakai oblong, nggak pakai kaos pun nggak masalah. Tutup saja pakai daun misalkan, kalau memang itu nggak masalah, yang penting auratnya tutup. Itu bagian adabiah. Kemudian yang kedua ada uqimus shalah yang berhubungan dengan haknya sholat yang secara batiniah. Secara batiniah inilah yang seterusnya memang yang paling sulit, karena di dalamnya ada khusyu'un wa khudu'un wa ikhlasun. Ada tiga hal yang masuk ke dalamnya: khusyuk, khudu' dan ikhlas. Ini hukum batiniah, haknya sholat yang harus kita adakan secara batiniah. Khusyu'un, khusyuk, merasa diri kita ini merasa takut dengan Allah, sehingga apapun yang kita lakukan akhirnya kita ini merendah. Khudu'un, rendah. Bahkan kalimat khusyuk itu kalau kita ini hanya masuk di dalam kategori yang batiniahnya yuqimus shalah itu. Tapi Imam Al-Ghazali itu malah dimasukkan kalimat khusyuk itu menjadi rukunnya sholat. Coba kalau seandainya kita ini memasukkan ini khusyuk masuk ke dalam rukun sholat, wah kita ini batal terus sholat. Karena sholat kita beda dengan sholat Imam Al-Ghazali. Baru Allahu Akbar aja kita melayang pasar pagi pikirannya. Apalagi mau lebaran begini kan. Allahu Akbar cari duit pikirannya. Kalau Imam Ghazali tidak begitu. Khusyuk itu masuk dalam kategori rukun beliau. Berarti kalau tidak khusyuk batal salat Imam Ghazali. Bahkan suatu ketika ada dalam satu hikayat Imam Al-Ghazali itu lagi nulis kitab. Pas di dalam nulis kitab itu lagi membahas tentang masalah bab haid. Ini urusan darah perempuan. Nulis. Pas waktu itu datanglah waktu sholat. Lalu sholatlah beliau dengan adingnya. Dengan adingnya. Adingnya pun ulama juga, kasat juga. Begitu lagi sholat, tiba-tiba adingnya ini mundur, muparokoh. Tidak bermakmum lagi dengan Imam Al-Ghazali. Begitu sudah selesai, kalau bahasa kita, ding, kenapa tadi kamu kok berpisah dengan ulun? Apakah engkau tidak mau berjamaah dengan ulun? Bukan kak, aku ini bukan tidak mau kakak ini jadi imam. Akan tetapi ketika tadi di tengah perjalanan sholat, aku melihat di punggung kakak ini banyak darah. Coba, pas begitu dinyatakan begitu kata adiknya, tuh langsung dalam pikirannya Imam Ghazali. Apa? Tersirat hukum haid dalam sholat, tersirat dalam pikirannya. Coba, balikan lagi sholat. Terpikir hukum haid karena sebelum sholat lagi nulis hukum haid. Kan Imam Ghazali itu menggabungkan antara fikih dengan tasawuf kan, kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya ada bab-bab seperti itu. Tersirat dalam sholat itu, kepikiran tuh bab itu, langsung kelihatan juga sama adiknya itu darah di punggung. Balikan lagi. Kalau kita
Pak, tadi ini dah, nggak apa-apa dah, langsung aja. Tanggung saja, tanggung. Inilah yang disebutkan dengan kalimat khusyuk. Bagaimana sih kita ini menganjurkan untuk bisa khusyuk? Memang sulit untuk khusyuk itu. Di dalam kitab-kitab Kifayatul Azkiyah, khusyuk itu memang pertama untuk menghadirkan khusyuk. Pertama hudurul qalbi, hadirkan hati. Makanya kenapa kita ini disunnahkan ketika datang waktu mau sholat itu, jangan dari pintu ujug-ujug langsung takbiratul ihram, tapi tenangkan dulu. Tenangkan dulu, memadamkan dulu diri kita ke kiblat, lalu baca-baca dikit. Qul a'udzu birabbin nas kah, atau ilahi anta maksudi kah. Lalu kita baca usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu apa gitu. Untuk apa itu? Menghadirkan hati sebetulnya, supaya ketika kita dalam sholat itu timbul kekhusyuan. Jangan sampai ketika Allahu Akbar mikir, aku ini sholat isya apa sholat maghrib ini. Jangan sampai ketika dalam udah Allahu Akbar sudah takbiratul ihram lalu kita masih berpikir, aku nih pang sholat duhur apa sholat asar ini tadi. Nggak hadir kan hati macam gitu. Maka dihadirkan ketika mau sholat duhur, hadirkan dulu usolli fardhu dhuhri. Ketika lisan mengucapkan kalimat dhuhri, hati ini ingat, oh ini benar sholat duhur. Itu jadi ngingetin gitu, ibaratnya ingetin. Walaupun sifatnya pelafaz dan niat itu adalah sunnah, dalam hati adalah wajibnya, maka ini pun tidak kalah, karena lisan ini akan membimbing hatinya juga. Hadirkan hati. Yang kedua tafahum. Tafahum itu apa yang diucapkan oleh kita pahami, baru akan khusyuk. Kalau seandainya apa yang diucapkan oleh kita tidak dipahami, mau bagaimana timbul khusyuk? Lo nggak paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi tidak paham. Habis inna sholati wa nusuki, pulangnya maling sandal. Padahal dia sudah mengucapkan inna sholati. Apa itu artinya inna sholati? Kan pengabdian diri sepenuhnya untuk Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mamati, ibadah matiku, semuaan lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Seluruhnya dipasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam. Itu kan orang paham. Maka begitu dia keluar dari sholatnya nggak macam-macam. Tapi ketika tidak paham, inna sholati iya, tapi keluar maling sandal. Gimana ceritanya ini? Gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu ke kantor, korupsi. Kok bisa? Karena tidak paham apa yang dibaca. Padahal dia sudah ngomong sebetulnya itu inna sholati wa nusuki, itu janji sebetulnya, bahwa dirinya, hidupnya, pengabdiannya semuaan diabdikan untuk Allah. Ternyata dalam buktinya bohong itu. Kenapa? Lantaran tidak tafahum, tidak dipahami apa yang dibaca. Makanya bapak saya itu sering bilang, nak, kalau sholat tuh jangan hanya di masjid saja, di luar pun harus sholat. Saya pikir di luar sholat gimana? Kalau di masjid iya, kalau di musola iya, jadi di luar gimana? Ternyata sekarang kepikir, oh ternyata mungkin saja pemahaman kita ini di sini adalah sholat zuhurnya, di sini sholat subuhnya, begitu keluar bawa juga akhlak sholatnya. Jangan cuma ungkad-ungkadan di sini, tapi keluar akhlak sholat tidak dibawa. Karena orang yang sudah sholat itu begitu luar sholat dan di dalam sholat pun sama. Artinya pembawaan adabiah dengan kehidupannya itu hampir sama. Jangan sholatnya khusyuk tapi di luar kurang ajar. Nggak bisa macam begitu. Itu. Jadi orang yang khusyuk itu tafahum. Kemudian mana lagi untuk mendatangkan khusyuk? Ta'azzum, penuh dengan pengagungan. Kita itu betul-betul mengagungkan apa yang ada di hadapan kita. Betul-betul kita ini mengagungkan siapa? Hadratul Allah.
Jangan biasa-biasa baik. Yang penting sholat lah. STMJ aja nih. STMJ jadinya. Tahu STMJ? Sholat terus masih ada jalan. Pokoknya sholat oke, gapleh oke. Gitu. Sholat oke, mabuk iya. Nggak bisa macam begitu. Itu nggak ada pengagungan, berarti nggak ada takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mana lagi? Tidak kalah pentingnya adalah hayaun, ada malu. Ada malu di dalamnya. Karena kita ini adalah makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Khalik, maka di dalamnya kita penuh malu. Malu dengan Allah dah. Ketika malu dengan Allah, insya Allah segala dalam kehidupan kita akan bisa dikontrol. Kemudian yang terakhir yang termasuk di dalam khusyuk itu adalah rojaun, pengharapan. Tidak putus-putusnya kita mengharap. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu merasa bahwa apa yang dilakukan itu semuaan pasti diterima dah. Sehingga tidak ada harapan. Seolah-olah ibadah kita ini sudah majleb bagus paling bagus. Padahal bisa jadi tidak. Puasa harus ada pengharapan. Mudah-mudahan ya Allah puasaku diterima. Itu pengharapan harus ada. Jangan sampai kita ini merasa puasa saya pasti diterima dah. Pasti. Itu. Padahal kam min zaimin laisa haddun min siyamihi illa al-ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak dapat bagian dari puasanya kecuali haus dan lapar. Itu menunjukkan bahwa harus ada pengharapan. Jangan sampai kita ini cuma lapar aja dan dahaga. Kenapa? Lantaran mungkin kita sombong. Merasa ibadah kita ini paling bagus. Merasa puasa kita paling sip. Sehingga apa yang dilakukan tidak disadari bahwa itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang tentunya yang harus ada. Secara dua saja pun sudah harus masuk ke dalam wayuqimus shalah. Baru kalau dua ini terpenuhi, dua ini ada, dua ini dijalankan, barulah yang sifatan muttaqin itu ada. Ya, sulit ya ternyata yuqimus shalah itu. Tidak hanya berdiri sholat saja, ternyata harus ada di dalamnya dua, secara dohiriyah dan secara batiniyah. Cukup sudah untuk pengantar, jangan terlalu banyak. Kemudian yang dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, segar sekali kita ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بالتعالمين أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.